Saya akan memulai debat saya dalam 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, orang tua adalah pekerjaan paling berat di dunia ini. Kita harus berpikir bahwa orang tua ingin yang terbaik bagi anaknya. Dengan zaman yang bergerak dengan cepat, dengan adanya kemudahan informasi, AI yang mengelabui mata, dan ketergantungan atas internet, anak sebagai individu yang penuh keingintahuan dan juga lugu butuh perhatian lebih demi perkembangan fisik dan juga mental yang baik. Bayangkan jika anak menonton hal yang cukup disturbing untuk usianya tanpa sengaja, berbuat menyimpang dan merugikan orang lain, atau ketika ia melakukan kesalahan dan takut untuk berbicara karena takut dimarahi. Hal itu adalah perasaan malu, takut, dan juga bersalah yang terpendam. Hubungan orang tua dengan anak adalah kompleks. Terkadang masih ada canggung, gengsi, dan berbagai kesulitan untuk memahami anak, begitupun juga sebaliknya. Ketika komunikasi dan hubungan menjadi puzzle yang harus dipecahkan agar mengerti satu sama lain, disitulah Lano menjebatani. Lano menghubungkan emosi yang tidak terungkap. Lano menjadi sarana ketika mulut tidak bisa terucap. Sebab anak adalah harta terindah yang harus dijaga. Dengan Lano, anak tidak lagi dibungkam oleh rasa takut dari dalam maupun luar. Memahami dan mengawasi menjadi lebih efektif di dunia yang penuh dengan buayan, karena mencegah lebih baik daripada mengatasi. Maka dari itu, ada beberapa argumen dari saya. Yang pertama, pencegahan atas hal buruk yang mungkin terjadi. Lano bukanlah alat kontrol, namun ia membantu untuk melihat benih masalah dan mencegahnya sebelum semakin membesar. Anak adalah kelompok individu yang rapuh. Mereka jarang berkomunikasi dengan verbal akibat berada di fase remaja karena menutup diri. Dengan intervensi orang tua, mental anak akan dirangkul dan juga masalah anak dapat diidentifikasi. Hal ini mencegah bullying lebih cepat, radikalisme juga dapat diketahui, pergaulan berbahaya, dan juga bunuh diri dapat diatasi. Yang kedua, menjembatani komunikasi. Anak tak lagi menunggu dan berharap orang tua untuk membuka kunci dari berangkas perasaan dan tak lagi takut untuk menguak pendapat maupun keluhan. Orang tua juga tak lagi menunggu anak untuk berucap dan mengira-ngira kebutuhan apa yang dibutuhkan anak ini. Lano menjadi agen pembuka diskusi masalah anak. Lano memberikan orang tua translasi perasaan dan juga pemikiran ketika anak terbendung oleh ketakutan maupun overthinking atas suatu masalah. Orang tua dapat menyodorkan kehangatan, bantuan, dan semangat bagi anak. Orang tua dapat melihat kebutuhan sesungguhnya dari anak, bukan hanya terka-terkaan belakai. Orang tua memberikan lingkungan dan pemahaman yang lebih tepat agar sang anak nyaman dan juga aman. Argumen yang ketiga, hak privasi berjenjang. Dewan juri yang terhormat, Lano tidak menghapus hak privasi anak untuk selamanya. Privasi tumbuh seiring dengan kemampuan mental anak dan juga kedewasaannya. Anak di bawah umur belum punya kapasitas mumpuni untuk melindungi diri mereka dari ancaman eksternal maupun mental. Oleh karena itu, intervensi orang tua lewat Lano adalah sah sebelum mereka berusia 18 tahun, usia dengan hak privasi utuh. Lano menjadi safety net anak sebelum ke dunia dewasa. Lano menjadi penyangga kebutuhan mental dan lingkungan anak selama masa labil. Dari anak kecil yang penuh keingintahuan hingga remaja dengan emosi yang masih labil, dengan emosi yang kompleks. Ia perlu bimbingan orang tua dengan nilai-nilai penting sebelum akhirnya terjun ke lingkup kehidupan yang lebih luas. Kemudian argumen saya yang keempat, kebolehan orang tua untuk memilih. Orang tua tetap memiliki hak untuk menolak. Dunia ini tetap mempertimbangkan, menghargai, dan juga menyerahkan keputusan akhir pada orang tua. Dunia yang menghargai kecemasan orang tua serta kepedulian akan kebutuhan anak. Melarang Lano artinya membiarkan orang tua menerka-nerka pintu perasaan anak yang benar itu di mana. Di dalam dunia modern yang cepat dan juga penuh ancaman tersembunyi dan masalah yang tak terlihat. Maka dari itu teknologi ini adalah valid. Dewan juri, ketakutan orang tua akan pertumbuhan anak adalah valid. Kita tidak bisa membiarkan kedua pihak hidup dalam lingkungan nonverbal yang pada akhirnya membuat hubungan mereka tak berjalan dengan lancar. Maka dari itu, saya mendukung mosi ini untuk menang. Terima kasih.